kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, misterinya sekarang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah DP, Dewi Persik. Halo. Kalau manggil biasanya apa? Mereka science seekers, pencari tanda. Science Seeker, Science science itu adalah seeker. seekers itu Ya. pencari. Wow. Jadi orang-orang yang mencari tanda, biasanya jomblo, terus bingung mau cari pasangan. Mau cari pasangan kemana, atau ada pasangan tapi pusing gimana caranya Itu kepusingan yang kedua. Oh. Ya wes, ini adalah segmen kalau saya bareng sama selebriti itu buka kartu. Berarti Buka ini kartu, DP ya. buka kartu. Nah, Wah, deg-degan ini saya. soalnya kalau aku nyanyi juga takut nanti nggak bisa. Nah, ini kartu-kartu tarot. Pernah ya lihat kartu ini? Iya, iya. Oke, nanti akan ngambil satu kartu. Ini karena tempatnya kecil, aku akan bilang begini aja. Jadi kita nggak akan bilang stop, tapi tunjuk aja kartu yang mana aja. Ini. Yakin yang itu? Iya. Oke, jangan diambil dulu. Iya. Aku akan begini. Ini kartunya paling bawah kan? Iya. Ambil kartu paling bawah. Jangan ditunjukin, taruh begitu aja. Ya. Siap. Nah, tugas saya adalah mencoba untuk mencari tahu kartunya apa. Boleh pakai tangan kiri, tangan kanannya pegang. Oke, aku akan gambarkan sebentar. Oke, bisa dilihat kartunya tanpa ditunjukin ke saya. Iya. Ditip, dilihat aja, dilihat begitu. Oke, sambil dilihat, sambil pegang ini. Oke. Ini akan diambil dari kamera di atas dan kalian akan lihat juga di VIP berikut ini. Sebentar. Tuh lihat kondisinya ada di dalam satu ruangan. Gelap sekali, warnanya hitam. Biasanya kalau kartu seperti ini, kartu tentang misteri gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu ini akan ada apa. Nah, ada satu orang. Sebentar, bisa gambarkan. Dia ini kayak seorang wanita. Oke. Nah, wanita ini tampak masih menutup mata. Dan saya lihat lebih tinggal lagi, coba bisa dilihat lagi. Dia mengenakan baju seperti baju tidur. Dan dia ini tampak kayak orang yang lagi bangun tidur seperti itu. Ya, apakah benar dia bangun tidur atau enggak? Ada kecemasan di sini. Ini saya lihat rambutnya juga masih kayak nggak diatur seperti itu rambutnya ini. Jadi masih rambut yang kayak ya orang bangun tidur seperti biasanya. Ini ada selimutnya. Dia masih di tempat tidurnya dan saya lihat dia ini kayak baru mimpi buruk atau apa, terus terbangun. Cuma sebentar, saya lihat di sini ada tangannya begini. Oh bukan, tangannya ternyata ke atas dan dia menutup matanya, menutup wajahnya lebih tepatnya. Sedang di atas sebuah tempat tidur. Dia nggak turun dari sini dan dia tampak ketakutan. Biasanya kalau kartu seperti ini menunjukkan sebuah peringatan terhadap sesuatu yang akan terjadi, tapi terjadinya sebentar, nggak cuman ini. Bisa dilihat lagi ada apa di sekitarnya. Oke, bisa lihat di sini ada satu pedang. Tiga pedang, 4 pedang, 5 pedang, 6 pedang, 7 pedang, 8 pedang, awas, 9 pedang yang ada di atas kepalanya ini. Dan dia ini tampak benar-benar kebingungan, ketakutan, karena pedang ini biasanya kalau di kartu tarot itu melambangkan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang ada hubungannya dengan pikiran, tidak hanya sebuah harapan tapi sebuah tindakan yang diarahkan kepada diri kita. Dan ini semua seperti adalah sebuah asap yang jadi sebuah misteri. Ini saya nggak tahu gambarnya betul atau tidak, tapi coba ditunjukkan sebentar. Betul, ada 9 ya. Jadi ada angka di sini I,
terus kemudian ada X di situ. Jadi gini DP, ini kartu-kartu yang saya baca ini di sini, ini semuanya nggak apa-apa diletakkan aja. Ini adalah kartu yang di seluruh dunia artinya sama. Jadi kalau kartu ini muncul, ini kartu tentang bagaimana seseorang sudah mencapai tujuannya, tetapi ada sesuatu yang tadinya itu jadi advantage buat dia, tapi ternyata ini mengancam. Nah kalau saya lihat di sini, ini ada hal-hal yang mengancam dirimu yang tadinya itu sebuah advantage. Contohnya adalah, ini ada dua hal yang kalau saya rasakan. Satu, ini beli rumah ini udah lama? Ya baru. Baru. Tapi rumah ini dibangun sudah lama? Iya, bangun sudah lama. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun dan belum ini dibeli baru, berarti kosong rumah itu. Oke. Satu hal yang pertama yang saya lihat di sini, dirimu itu sukses. Tapi dengan adanya kondisi pandemik seperti ini, ada orang-orang yang tadinya sebenarnya mereka itu nggak jadi masalah, tetapi karena dia sekarang ada masalah, dia tuh kayak nggak suka lihat kamu happy. Nah jadi orang ini sepertinya kalau saya lihat, kalau ada upaya seperti ini, ngerasa nggak sih rumah ini ada sesuatu yang ngerasanya sih maksudnya nggak nyaman aja, kayak ada sesuatu yang ini belum ditempatin sama kamu kan? belum. Jadi masih bolak-balik cuma beraktivitas tapi nggak tidur di sini. Di sini pun paling cuma beres-beres, bersih-bersih, tapi nggak pernah tidur di sini gitu. Ah, karena ah. nggak pernah nyaman gitu. Nah tadi kita ngobrol sebelum ini kan dirimu cerita kalau ada kayak ini kayak dihuni tapi bukan dihuni sama aku gitu. Iya, Jadi iya. kayak misalkan aku ke kamar mandi kayak ada sesuatu yang orang lakukan tapi itu bukan aku, tapi aku ngerasain itu Ya, gitu. mungkin saja itu sebenarnya nggak di sini tapi dibawa sama orang, ditaruh di sini. Bisa aja seperti itu. Ada kemungkinan begitu. Nggak, tapi aku bukan tipikal yang percaya sama santet dan sebagainya ya, tapi ada possibility untuk seperti itu. Tapi kamu akhir-akhir ini membuat orang bete atau marah nggak sih? Maksudnya ada nggak seperti itu? Ya buat ini apa? Kalau misalkan marah itu iya, sampai beberapa tim pada nggak ada, pada keluar gitu dari. Tapi kayaknya bukan mereka deh. Ini seseorang yang lebih powerful lagi, yang kayaknya sebenarnya dia tuh bisa ngelewatin ini semua, tapi karena kemarin pandemik, dianya ngerasa mungkin ada satu hal yang pernah diingat masa lalu ini, terus tiba-tiba lihat dirimu kok happy, kok enak beli rumah semegah ini, terus dia jadi keingetan akan sesuatu kayak grudge di masa lalu gitu loh, dongkol gitu loh, seperti itu. Tapi ya sudah, nanti dirimu keberatan nggak kalau suatu saat aku akan ajakin satu orang yang bisa melihat di tempat ini, kira-kira nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah, kita buat konten lagi Iya, nanti ya? iya. Oke, nah yang kedua, ini aku nggak enak ngomongnya karena Nggak apa-apa mas, maksudnya ngomong aja. Nanti kan kalau misalkan yang sekiranya nggak bagus kita edit. tapi serius. Iya. Nggak, karena ini pedang ini sebenarnya juga bisa sesuatu yang kamu Nggak, maksudnya kan ini kan nggak live gitu, maksudnya aku Iya, iya. nggak apa-apa, maksudnya kalau kan bisa kita edit maksudnya yang nggak, tapi bagus. yang ini kita kan nggak rencanain gitu. Ini sesuatu yang aku baru tahu lihat milih gambar ini, terus gini, ada hubungannya dengan ngomongnya gimana ya, maksudnya Nggak apa-apa, ngomong aja, mau tahu. Iya, nggak apa-apa, bener, percaya aku deh. Nggak apa-apa, terbuka aja. Iya, iya, Biar- iya. biar aku juga agak lega gitu, nggak enak kalau tutup-tutupi. iya, tapi maksudku nggak aduh nggak enak nih. Nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa kali, ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Atau udah lah ya, udah. Nggak mau. Penasaran, ayo dong please. Nah, gini jadi gantung, nggak mau. Gimana ya, Ah, Mama. Ya Tete ini loh. Ngomong. Iya, iya, udah. Jadi aku nggak bisa tidur ntar malah. Gimana ya? Jadi Misalkan buruk, aku akan Iya, enggak. Buruk atau Kalau baik misalkan gitu. Ya, baik, oke. jadi Ya udah. aku lebih. Ya aku cerita. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang kewanitaan, dan aku nggak ngerasa nyaman kalau ini diucapkan di semua. Jadi gini, aku tadi cerita ada satu orang kan yang nggak suka. Ya. Nah, ini kan pedang ini menunjukkan bahwa sesuatu yang harusnya menjadi sebuah hal yang positif tapi jadi negatif. Jadi negatif. Intinya begini, ada satu orang yang belum bisa ngelupain kamu lah, dan dia masih berusaha untuk maksudnya tuh dia ada di satu tempat di mana dia itu sebenarnya kalau punya satu kelonggaran mungkin akan berusaha menjalin hubungan lagi. Hubungannya tuh lebih ke, ya aku nggak bisa bilang ini romansa atau apa, tapi lebih ke yang maksudnya
Ngerti nggak? Kalaupun ada saudara, ada masalah, tapi kan tetap saudara. Ada orang yang pernah punya hubungan sesuatu, walaupun sudah pisah, tapi kan pas ketemu tuh nggak mungkin sama gitu loh maksudnya. Gak maksudnya ya itu, tapi maksudku di sini itu adalah sebenarnya ini akan jadi masalah juga saat aku bahas yang masalah yang awal aja ya, maksudnya ini kalau masalah kedua kan terlalu ini. Nah, balik bukan yang masalah si mantan, bukan maksudnya bukan masalah si enggak, aku cerita dulu. Ini masalah yang pertama deh. Orang yang tadi itu di rumah ini nggak punya kontrak atau apa yang memungkinkan, karena aku lihat kayaknya gara-gara nggak sukanya dia itu ngirimin sesuatu itu tadi, itu sampai nanti ditakutkan dirimu itu akan harus kayak ini tadi, bangun dari tidur dan pusing. Karena rumah ini belinya berapa waktu itu? 28. Kayaknya akan lebih besar itu permasalahannya. Jadi kamu mungkin harus menjual rumah ini. Kamu siap nggak? Jangan dong Mas, ini kan aku berjuang bener-bener kerja dari pagi sampai pagi. Iya, aku ngerti lah itu. Ini yang aku impikan, terus ya maksudnya tapi ya Allah, itu ujiannya berat banget. Iya, nah tapi ini aku bilang ujian 2 itu tadi sebenarnya, nah ini konklusinya ada di sini. Sebenarnya ini semua itu bisa dihindari. Enggak, tapi kamu udah ingat apa masalah apa di masa lalu yang membuat orang bete atau apa? Ingat. Kontraknya seperti apa? Iya. Itu bisa nggak sih kayak diselesaikan, karena itu kayak orangnya ya nanti kita akan lihat ya di sini tuh kondisinya seperti apa. Bener nggak sih kiriman ini tuh membuat kamu ngerasa nggak nyaman di sini atau apa? Karena orang ini itu kayak lihat kamu happy terus dia tuh nggak terima gitu loh. Ya harusnya dia lebih legowo kan. Mungkin kalau dia ngomongin baik-baik kali. Ya bisa, ya. Nah, tapi di saat itu ada tadi loh yang aku takut ini malah oke, Mas Angga tadi udah pergi, jadi aku pengen ngomong kalau yang satu tadi itu ini kan masalah yang masa lalu mencoba kembali. Nah, maksudku jangan barengan gitu loh. Ini masalah ini kayaknya akan barengan. Karena sebentar lagi kayaknya masa lalunya ini akan kembali. Aku nggak tahu apakah selama ini dia ada di luar kota terus nggak bisa kembali, terus akhirnya dia bisa kembali lagi ke sini. Itu kayak ditahan di satu tempat gitu loh, yang nggak bisa. Kita sekarang kan pandemi nih, jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi ini lebih karena aku nggak bisa bilang orangnya ya, tapi lebih karena dia ini ada di satu tempat nggak bisa kemana-mana. Nah, setelah nanti ini kita dibuka itu kayak bebas terus bisa ngubungin kamu lagi gitu. Mungkin kamu tahu orangnya, tapi maksudnya aku lihat possibility-nya itu gitu. Kalau itu terjadi, tapi kamu janji nggak akan jangan-jangan. Gimana solusinya supaya yang pertama itu beres, yang kedua pun juga beres? Ya harusnya DP dan suami itu harus satu jalan, dan yang menyatukan kalian ini sebenarnya ya ada satu, yaitu ngomongan. Itu sih kalau dari saya loh. Soalnya kayak 2 tahun atau kemarin tuh ada obrolan mau ngomongan tapi nggak jadi seperti itu. Ada kendalanya apa sih sebenarnya? Apa yang membuat itu tertunda gitu? Nggak mau kita terusin atau nggak nih maksudnya? Nggak. Gimana maksudnya? Apa ya? Ya udah gini deh, intinya adalah kalau seandainya nanti itu bisa ada momongan, sebenarnya kedua masalah ini bisa iya, dan mungkin malah nggak akan terjadi. Kan nggak mungkin ya. Maksudnya belum, untuk saat ini belum kepikiran punya momongan. Oke. Karena memang kan kita berdua ini masih kekanak-kanakan. Tapi kan mengingat usia dan semuanya. Iya, makanya itu kan nggak mungkin kalau misalkan pihak kita perempuan yang mau tapi pihak laki enggak, misalkan, ataupun sebaliknya. Kan dua-duanya harus saling mendukung. Jadi kendalanya sih cuma itu gitu. Ya makanya aku tadi bilang itu agar itu nggak kejadian tuh dalam artian begini loh. Bisa saja mungkin masalah ini bisa terjadi gara-gara misalkan dia nanti ngeluarin somasi, terus dirimu ikut panas menanggapi, jadi masalah hukum,
Nah pas masalah hukum itu kemungkinan dia bisa aja kan dia ngeluarin semua daya upayanya, akhirnya ini terjadi, terus dirimu akhirnya kalah gitu, takutnya seperti itu, walaupun mungkin kenyataannya dirimu nggak salah. Nah tapi yang satu lagi ini yang lebih bahaya, takutnya nantinya yang dia itu beneran datang ke sini saat ini ada masalah, dirimu sama suami ini ada masalah, terus jadinya jadi malah kejadian bener gitu loh. Nggak enakan gini deh, tadi sebenarnya Mas Angga tuh sempat di sini terus mukanya kayak nggak enak pergi. Gini aja, ini kontenku selesai sampai di sini. Aku akan jelasin lagi kalau kamu mau dan beliau mau, tapi aku nggak mau ngambil karena aku takut ini masalah pribadi. Ya, silakan nanti nyalain aja. Ini kameramu juga nyala kan dari tadi ya, maksudnya monggo silakan, tapi aku nggak mau ngambil. Nah coba Mas Angganya dibujuk aja kalau mau ke sini. Ke sana aja. Teteh kemana? Coba. Iya ya. Sensikers, jadi ini selesai di sini. Kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, kalian coba nonton di channel Dewi Persik. Kalau ada, kalau nggak ada jangan ditanya-tanya. Artinya ya, dia nggak berhasil membujuk suaminya untuk datang kemari. Aku nggak tahu itu seperti apa, tapi ya kita nggak pernah tahu nanti ini hasilnya gimana. Halo Mas Denny. Waduh, iya, baik. Dewi Persik Channel bukan? Bukan, ini gini. Tadi tuh aku ngobrol, nah oke, nggak apa-apa. Ini yang aku diudahin aja. Oke, ini ada Mas Angga di sini. Kita akan ngobrol tapi nggak di sini, nanti di channel yang satu lagi. Jadi kamu nonton dan subscribe ya.